Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 386. Ki Ajar pun kemudian telah duduk pula di ruang dalam, bersama hampir semua anggota kelompok Gajah Liwung. Kami telah dikejar-kejar prajurit Sandi, berkata Ki Ajar. Tetapi Ki Ajar telah dengan sengaja melibatkan diri, sahut Sabung Sari. Ya. Aku sudah menunggu kesempatan itu. Jika para petugas Sandi akan menangkap orang-orang yang membuka kesempatan untuk berjudi itu, maka aku dan kedua muridku memang berniat untuk melibatkan diri. Karena itu, orang-orang yang membuka kesempatan untuk berjudi itu berhasil membebaskan dirinya dari para petugas Sandi, jawab Ki Ajar Gurawa. Untuk apa hal itu Ki Ajar lakukan, bertanya Gelagah Putih. Dengan demikian kami bertiga pun telah ikut dikejar-kejar oleh para petugas Sandi pula. Tetapi seperti orang-orang yang membuka kesempatan untuk berjudi itu, aku telah berhasil membebaskan diri, jawab Ki Ajar. Hanya untuk membuktikan bahwa Ki Ajar dapat membebaskan diri dari tangan para prajurit Sandi, bertanya Gelagah Putih pula. Tentu tidak, jawab Ki Ajar Gurawa. Dengan demikian maka aku dapat mengenal orang-orang yang membuka perjudian dadu di pasar itu. Ketika kami bertiga kemudian beristirahat di tengah-tengah bulak, maka kami telah bertemu lagi dengan orang-orang itu. Mereka telah berpisah yang satu dengan yang lain. Tetapi seorang di antara mereka yang menjumpai kami, telah mengajak kami menemui kawan-kawannya yang akhirnya juga berkumpul. Yang mendengarkan cerita itu mengangguk-angguk. Mereka mulai mengerti maksud Ki Ajar Gurawa. Dengan nada rendah Ki Ajar Gurawa meneruskan ceritanya. Tetapi ternyata mereka cukup berhati-hati. Mereka bertanya dengan teliti, siapa kami dan untuk apa kami membantu mereka. Apa jawabmu, bertanya Ki Jayaraga. Aku adalah seorang penjudi. Aku tidak sengaja telah membantu mereka, seakan-akan ada kewajiban yang mendesak untuk membantu menyelamatkan diri, jawab Ki Ajar Gurawa. Mereka percaya, bertanya Ki Jayaraga. Mereka percaya. Mereka agaknya melihat tampangku memang tampang seorang penjudi berat. Demikian pula kedua orang muridku, jawab Ki Ajar. Nah, dengan demikian, aku telah merintis jalan menuju ke lingkungan mereka. Meskipun mereka belum menyebutkan siapa mereka sesungguhnya, tetapi aku mendapat kesempatan untuk ikut berjudi lagi. 3 hari lagi, mereka akan berada di Pasar Ganjur, tepat di hari pasaran. Meskipun pasarnya jauh lebih kecil dari pasar di Kota Raja, tetapi di hari pasaran akan lebih ramai. Ganjur memang menjadi pusat perdagangan antara beberapa daerah yang cukup ramai. Jodok, Bapang, Kepandak, dan bahkan orang-orang Mangir banyak yang datang ke Ganjur. Terutama para pedagang lembu dan kerbau. Nah, perjudian akan mendapat tempat yang baik, sementara di sana tidak akan dijumpai prajurit Sandi atau kekuatan apapun yang dapat memaksa para penjudi itu membubarkan lingkaran perjudiannya. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, kau mencari hubungan antara mereka dengan kelompok yang menyebut dirinya kelompok Gajah Liwung itu? Ya, jawab Ki Ajar Gurawa. Meskipun perjudian semacam itu sudah lama ada, tetapi mereka tidak setangkas dan seberani orang-orang yang membuka perjudian itu di pasar tadi. Nah, aku menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki sandaran kekuatan yang cukup. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, kita melihat satu jalan lagi untuk menemukan jejak orang-orang itu. Jika demikian, rencana kita yang pertama dapat ditunda barang 2-3 hari. Besok, pada hari pasaran di Pasar Ganjur, kita akan pergi ke Ganjur. Pasar Ganjur yang juga disebut Pasar Pon. Perjudian itu akan diadakan sejak matahari terbit, karena para pedagang sapi biasanya menjual dan membeli dagangannya pagi-pagi sekali. Mereka yang telah menjual lembu atau kerbaunya tentu mempunyai banyak uang. Demikian pula di Ganjur terkenal dengan jual beli permata. Mataram sisi selatan, semuanya berkiblat pada Pasar Ganjur, berkata Ki Ajar Gurawa. Ya. Permata dan Wesi Aji, sahut Ki Jayaraga. Dengan demikian, maka Pasar Ganjur memang menjadi salah satu sasaran yang berarti dari kelompok Gajah Liwung itu. Kita akan membuat rencana khusus untuk membuka permainan di Pasar Ganjur. Mudah-mudahan dapat merintis jalan menuju ke sarang mereka. Sementara itu, aku juga berharap bahwa aku dapat menang berjudi pula, sambung Ki Ajar Gurawa sambil tertawa. Ternyata Ki Ajar memiliki kemampuan yang tinggi untuk berjudi, desis Sabung Sari. Ki Ajar Gurawa tertawa. Katanya,
Aku mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia perjudian. Sabung ayam, sabung gemak, dan bahkan binten. Yang mendengarnya pun tertawa. Ki Jayaraga dengan nada tinggi berkata di sela-sela derai tertawanya. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan Ki Ajar dalam taruhan binten, karena Ki Ajar mengeterapkan ilmu kebal. Ah, tidak. Aku tidak memiliki ilmu itu, jawab Ki Ajar sambil tersenyum. Tetapi siapa yang mampu mengimbangi kekerasan tulang Ki Ajar? Rumeksa pun tertawa berkepanjangan. Ki Ajar Gurawa sendiri tertawa. Demikian pula kedua orang muridnya. Namun malam itu mereka sempat menyusun rencana permainan yang akan mereka lakukan di Pasar Ganjur. Tetapi dalam pada itu Sabung Sari berkata, aku, Adi Gelagah Putih dan Ki Jayaraga tidak dapat ikut dalam permainan itu. Setidak-tidaknya Podang Abang akan dapat mengenal kami. Jika ia juga berada di Ganjur, maka persoalannya akan menjadi hambar. Ya, jawab Ki Jayaraga. Kami tidak dapat ikut. Tetapi yang lain cukup banyak untuk ikut dalam permainan itu. Kecuali kalian memakai topeng, berkata Ki Ajar Gurawa sambil tersenyum. Akhirnya orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu menemukan satu cara yang mungkin akan menarik. Memang tidak pasti berhasil, namun mereka akan mencobanya di Pasar Ganjur. Di hari berikutnya, kegiatan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung masih saja tidak berubah. Satu-dua di antara mereka melihat-lihat keadaan kota. Sementara itu, prajurit Sandi pun telah berusaha keras untuk menemukan jejak perampok yang sangat berani itu. Namun mereka masih belum berhasil, meskipun mereka sudah mengarahkan tuduhan mereka kepada kelompok yang juga menyebut namanya dengan kelompok Gajah Liwung. Namun mereka masih belum menemukan bukti serta orang-orang yang dapat dituduh melakukannya. Karena dalam 2 hari berikutnya tidak ada perkembangan baru, maka di hari ketiga, seperti yang direncanakan, maka anak-anak dari kelompok Gajah Liwung itu benar-benar akan pergi ke Pasar Ganjur. Ki Jayaraga sebagai anggota tertua, tidak ikut pergi. Tetapi Ki Ajar Gurawa, anggota yang juga termasuk tertua, pergi bersama murid-muridnya. Seperti direncanakan, pagi-pagi sekali mereka telah berada di Pasar Ganjur. Para pedagang lembu dan kerbau telah berdatangan dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Bahkan dari tempat yang agak jauh. Dari Jodok, dari Kepandak dan Sapuangin dan bahkan dari Mangir dan Sanden. Ada juga pedagang dari Kota Raja yang datang membeli lembu atau kerbau untuk dijual kembali di pasar-pasar Kota Raja dan sekitarnya. Selain lembu, kerbau dan ternak yang lain, maka di bangsal khusus, beberapa orang pedagang emas, permata dan wesi aji pun mulai berdatangan. Di bangsal itu, beberapa orang petugas pasar yang terpilih selalu berjaga-jaga, karena dagangan yang diperjualbelikan di bangsal itu adalah barang-barang yang sangat berharga. Tetapi pada umumnya para pedagang emas itu sendiri adalah orang-orang yang mampu melindungi diri mereka sendiri. Apalagi bersama-sama dengan beberapa orang kawan mereka, apabila mereka sedang berkumpul di pasar seperti itu. Ternyata jual beli terutama lembu dan kerbau itu pun telah terjadi pagi-pagi sekali. Ketika matahari nampak mulai terbit di timur, maka beberapa orang yang menjual lembu dan kerbau atau ternak yang lain, telah menerima uang pembayaran. Mereka yang menjual milik sendiri untuk beberapa keperluan, sudah berkemas untuk pulang. Namun ada di antara mereka yang menyempatkan diri singgah di kedai-kedai kecil di pinggir pasar. Minum minuman hangat dan beberapa potong makanan. Tetapi orang-orang yang berkumpul di sudut pasar itu telah menarik perhatian mereka. Beberapa orang memang tidak dapat menahan diri untuk ikut berjongkok melihat permainan dadu yang semakin lama menjadi semakin ramai. Hanya sedikit saja orang yang mampu menguasai dirinya sendiri melawan keinginan yang menyesatkan itu. Bahkan ada di antara mereka yang lupa sama sekali bahwa uang yang ada di kantong ikat pinggangnya itu adalah hasil penjualan lembu, karena di rumah, istrinya telah sibuk mempersiapkan peralatan kecil untuk menyongsong 7 bulan saat bayinya yang pertama bersemayam di perutnya. Demikian dahsyatnya angin perjudian itu berhembus membius orang-orang yang hatinya lemah dan tidak mampu berlindung pada perisai ketahanan jiwani, sehingga seakan-akan tangan-tangan iblis yang hitam dan dahsyat mencengkam jantungnya dan meremas-meremukannya sampai lumat. Jika demikian, maka biasanya kesadaran datangnya selalu terlambat, meskipun kadang-kadang ada juga yang menemukan kekuatan yang teguh bagaikan batu karang, yang dapat dipergunakannya untuk berpegangan dan meronta keluar dari arus banjir bandang yang akan menghanyutkannya ke dalam kegelapan yang pekat.
Pagi itu, yang ikut berjongkok di antara mereka yang terlihat dalam permainan dadu itu adalah Ki Ajar Gurawa dengan dua orang muridnya. Ternyata Ki Ajar Gurawa seperti yang dikatakan, memiliki pengalaman yang luas dalam perjudian. Beberapa kali ia memenangkan taruhan, dan seakan-akan dadu-dadu itu mengikuti saja angka-angka yang dipilihnya. Tetapi kedua muridnya tidak memasang pada angka-angka yang sama dengan gurunya. Mereka seakan-akan telah mempersiapkan diri untuk bermain dadu dan kalah. Tetapi taruhan mereka ternyata jauh lebih kecil dari taruhan Ki Ajar Gurawa. Sementara itu ada beberapa orang yang sempat mengetahui bahwa Ki Ajar Gurawa seringkali memenangkan taruhan, sehingga satu dua orang mencoba memasang taruhan pada angka yang sama. Namun Ki Ajar tidak mau mengorbankan orang yang membuka perjudian itu. Jika sudah ada beberapa orang memasang di angka yang sama, maka taruhannya pun menjadi kecil dan Ki Ajar itu pun kalah. Ternyata semakin tinggi matahari, perjudian itu tidak menjadi semakin surut. Justru semakin banyak orang yang berkerumun, sehingga perjudian itu menjadi semakin ramai. Ki Ajar Gurawa sempat memperhatikan orang-orang yang mengawal permainan dadu itu. Tidak hanya 2 orang, tetapi 3 orang. 2 orang justru berbeda dengan orang yang pernah ikut di pasar di Kota Raja. Sedangkan yang seorang memang sudah dikenalnya bersama orang yang membuka perjudian. Namun beberapa saat kemudian, keasikan orang-orang yang sedang berjudi itu terganggu. Tiba-tiba saja muncul beberapa orang yang mengepung tempat itu. Seorang di antara mereka berteriak, "Menyerahlah! Atas nama Senapati Prajurit Sandi Mataram!" Tetapi orang-orang yang sedang berjudi itu justru menjadi ribut. Beberapa orang yang ada di pusat kerumunan itu telah mendorong orang-orang yang menjadi kebingungan, sehingga orang-orang yang sedang berjudi itu pun telah berlari bercerai-berai. Perkelahian memang terjadi. Orang-orang yang membuka perjudian beserta pengawalnya tidak begitu saja menyerah. Mereka telah bertempur dengan garangnya. Tetapi para petugas sandi itu pun telah menekan mereka dengan kekuatan penuh. Mereka sama sekali tidak menghiraukan orang-orang lain. Tetapi mereka memusatkan perhatian mereka kepada orang-orang yang telah membuka perjudian itu. Ternyata beberapa saat kemudian, para petugas sandi seakan-akan telah menguasai keadaan. Para penjudi tidak mampu bertahan terlalu lama lagi. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Ki Ajar Gurawa dengan kedua orang muridnya telah turun kembali ke arena, sehingga pertempuran pun menjadi semakin seru. Namun pasar di Ganjur tidak seramai pasar di Kota Raja. Itulah sebabnya, maka orang-orang yang bertempur melawan para petugas sandi itu tidak segera mampu mengelak dan melarikan diri. Sementara keempat orang yang membuka perjudian itu sempat berpencar dan lari menyusup di antara orang-orang yang menjadi kacau, Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya justru masih bertempur. Ternyata keempat orang yang membuka perjudian itu sama sekali tidak berusaha saling membantu. Mereka telah memanfaatkan keadaan untuk membebaskan diri mereka dari tangan para prajurit sandi. Dalam keributan itu, maka di bangsal khusus para pedagang emas, Intan Berlian dan Wesi Aji telah bersiap pula. Mereka telah mengemasi barang-barang mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak melarikan diri. 2 orang petugas khusus di pasar itu justru telah melihat apa yang terjadi, sementara 2 orang yang lain bersiap menghadapi segala kemungkinan, bersama-sama dengan para pedagang itu sendiri. Tetapi kedua petugas itu segera kembali sambil berkata, "Para prajurit sandi menangkap beberapa orang penjudi." Pemimpin petugas pasar yang ada di tempat itu termangu-mangu sejenak. Katanya, "Kenapa mereka tidak menghubungi kita?" "Entahlah. Mungkin para prajurit sandi itu tergesa-gesa," jawab kawannya. "Mereka sudah menghina kita. Nampaknya mereka tidak percaya kepada kita. Mungkin mereka mengira bahwa kita justru telah memberi tempat kepada mereka, para penjudi itu," geram pemimpin petugas itu. "Sudahlah," berkata seorang pedagang. "Jangan membuat persoalan dengan para prajurit sandi. Mungkin ada beberapa kesulitan untuk berbicara dengan kalian, mungkin mereka memang cemas bahwa rencananya menjebak para penjudi bocor. Lepas dari percaya atau tidak percaya kepada kalian. Kemungkinan lain, mereka memang tidak sempat. Begitu mereka datang, mereka melihat para penjudi itu sudah dikerumuni orang banyak." Pemimpin petugas itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia tidak berbuat apa-apa. Sementara itu Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya harus bertempur dengan sengitnya melawan para petugas sandi. Sekali-sekali murid Ki Ajar Gurawa itu terlempar jatuh. Namun mereka segera bangkit kembali.
Ki Ajar Gurawa sendiri telah menunjukkan kelebihannya. Prajurit Sandi yang bertempur melawannya sama sekali tidak mampu mendesaknya. Bahkan beberapa kali prajurit Sandi itu harus berloncatan menjauh. Namun setelah keempat orang penjudi itu melarikan diri, maka Ki Ajar Gurawa harus bertempur melawan dua orang prajurit Sandi. Pertempuran itu semakin lama memang menjadi semakin sengit. Semua ada 5 orang prajurit Sandi. Salah satu sudut pasar Ganjur yang menjadi ajang pertempuran itu pun telah menjadi porak-poranda. Beberapa jenis dagangan telah terinjak-injak. Untunglah di sekitar tempat itu kebanyakan hanya terdapat beberapa jenis sayur-sayuran. Kangkung, lembayung, daun ketela muda, daun so dan sebagainya, sehingga tidak banyak kerugian yang diderita oleh pertempuran yang semakin lama menjadi sengit. Namun akhirnya, Ki Ajar Gurawa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Semakin lama Ki Ajar dan kedua orang muridnya menjadi semakin terdesak, sehingga mereka pun kemudian telah mengambil keputusan untuk melarikan diri. Meskipun agak mengalami kesulitan, namun ketiga orang itu akhirnya telah mencapai gerbang pasar dan dengan serta-merta berlari keluar. Demikian pula 5 orang prajurit Sandi itu pun telah berlari menyusul dan bahkan mengejar mereka. Demikianlah, sejenak kemudian pasar Ganjur itu menjadi tenang kembali. Orang-orang yang berlari-larian meninggalkan pasar itu berangsur-angsur telah kembali. Para petugas di pasar itu dengan cepat menguasai keadaan, sehingga tidak ada orang yang sempat memanfaatkan keadaan itu untuk mencuri dan apalagi merampok. Kita menunggu para prajurit Sandi itu, berkata pemimpin petugas di pasar itu. Apakah mereka akan kembali? Bertanya seorang kawannya. Seharusnya mereka kembali dan memberitahukan kepadaku, apa saja yang telah mereka lakukan dan atas perintah siapa, jawab pemimpin petugas pasar itu. Aku tidak yakin, jawab kawannya yang lain. Mereka mengejar para penjudi itu. Jika mereka berhasil menangkapnya, mereka akan segera membawa mereka ke kota raja. Tetapi jika tidak, maka mereka tentu segan singgah pula. Mereka harus melaporkan kehadirannya kepadaku, geram pemimpin petugas di pasar itu. Aku mempunyai wewenang di sini. Sementara itu selama ini hampir tidak pernah ada prajurit yang datang ke pasar ini. Sudahlah, berkata salah seorang pedagang. Jangan terlalu hiraukan para prajurit Sandi itu. Tugas mereka memang tidak terduga-duga. Sekali ia muncul di satu tempat, kemudian menghilang lagi. Mereka memang orang-orang yang harus mampu bergerak cepat, dan lebih dari itu tidak menarik perhatian. Karena itu, maka aku kira mereka tidak akan kembali dan memberitahukan kepadamu. Pemimpin petugas itu mengerutkan dahinya. Namun ia masih bergumam. Aku merasa dilampauinya. Mungkin mereka tidak sengaja berbuat demikian, berkata pedagang itu. Kau justru harus berterima kasih bahwa perjudian itu telah dibubarkan. Tertangkap atau tidak tertangkap. Akhirnya pemimpin petugas itu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Kali ini aku tidak akan mempersoalkan. Sementara itu para petugas yang lain telah berhasil menertibkan kembali para pedagang. Namun sebagian dari mereka telah membenahi dagangan mereka. Lebih baik mereka pulang daripada mengalami kesulitan di pasar itu. Orang-orang yang berjualan di sudut pasar yang menjadi arena pertempuran itu hanya dapat memandang bekas sayuran yang semula nampak hijau segar. Namun yang kemudian telah menjadi hancur. Untunglah bahwa sebagian dari sayur-sayuran itu adalah hasil kebun para penjual itu sendiri, sehingga mereka tidak mengalami kerugian terlalu banyak. Dalam pada itu, Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya yang berlari berpencaran memang berhasil melepaskan diri dari kejaran para prajurit Sandi. Agak jauh dari pasar Ganjur, mereka telah berkumpul kembali. Mereka berada di sebuah jalan kecil, yang menurut keterangan para penjudi itu sebelumnya, menjadi jalan yang sering dilaluinya. Kami datang dari arah Gunung Sepikul, berkata orang yang membuka perjudian itu. Mudah-mudahan mereka atau salah seorang dari mereka akan melewati jalan ini, berkata Ki Ajar Gurawa. Mereka memang menunggu beberapa lama. Ternyata seorang dari ketiga orang itu benar-benar melewati jalan itu, justru dari arah yang lain dari arah pasar Ganjur. Aku sudah mengira kalian ada di sini, berkata orang itu. Kau dari mana? Bertanya Ki Ajar Gurawa. Bukankah arah yang kau tempuh itu bukan arah dari pasar Ganjur? Tidak, jawab orang itu. Aku sudah sempat singgah sebentar di rumah kawan untuk menyimpan alat-alat judiku. Baru kemudian aku sengaja melihat-lihat, apakah kau berada di jalan ini.
Bukankah kau tahu bahwa aku di rumah kawanku di Gunung Sepikul? Kau sudah sampai ke Gunung Sepikul? Bertanya Ki Ajar Gurawa. Belum. Aku baru sampai di Talang Telu. Seorang kawan kami tinggal di Talang Telu, jawab orang itu. Di Gunung Sepikul dan di Talang Telu? Bertanya Ki Ajar Gurawa. Aku bekerja sama dengan orang-orang Gunung Sepikul. Orang Talang Telu itu kami kenal lewat orang-orang Gunung Sepikul, berkata penjudi itu. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Namun nafasnya masih saja terengah-engah. Bahkan seorang muridnya yang diakunya sebagai kemanakannya, masih merasa kesakitan. Perutnya menjadi sangat mulas. Sedangkan yang lain kepalanya menjadi pening. Kenapa kalian meninggalkan kami justru saat kami membantu kalian? Berkata kemanakan Ki Ajar yang tua. Maaf. Kami sangat tergesa-gesa. Kami memang ingin menyelamatkan uang kami. Baru kemudian kami berniat untuk membantu kalian. Tetapi ketika kami kembali ke pasar itu, setelah seorang dari kawan kami berhasil melepaskan diri, maka kalian telah berhasil lolos, jawab penjudi itu. Tetapi aku hampir mati, desis kemanakan Ki Ajar yang muda. Sekarang, marilah. Apakah kalian berminat singgah di rumah kawan kami? Bertanya orang itu. Di mana? Bertanya Ki Ajar Gurawa. Di Gunung Sepikul? Di Talang Telu, jawab orang itu. Ki Ajar Gurawa menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang itu memang cerdik. Ia dengan sengaja menyembunyikan sarang induk mereka, sehingga yang dilihat oleh orang lain adalah justru rumah kawan-kawannya yang tidak terlalu jauh terlibat dalam kelompok mereka. Namun Ki Ajar Gurawa tidak menolak. Ia pun kemudian telah mengikuti orang itu ke Talang Telu. Namun di sepanjang jalan Ki Ajar berkata di dalam hati. Nampaknya mereka mempunyai sarang-sarang kecil seperti ini di Kota Raja, di saat-saat mereka membuka perjudian di Kota Raja. Tetapi Ki Ajar Gurawa masih berharap bahwa ia akan memasuki satu lingkungan yang memiliki hubungan dengan orang-orang yang sedang dicari. Meskipun jalan yang ditempuhnya menjadi agak jauh. Beberapa saat kemudian, keempat orang itu memasuki padukuhan Talang Telu. Sebenarnya Ki Ajar ingin langsung menuju ke Gunung Sepikul. Sejenak kemudian, maka mereka berempat pun telah memasuki padukuhan Talang Telu. Mereka singgah di rumah yang tidak begitu besar. Halamannya pun tidak terlalu luas. Sehingga rumah itu tidak secara khusus menarik perhatian. Ketika Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya masuk ke ruang dalam, maka yang ditemuinya adalah orang-orang yang telah membuka perjudian di Pasar Ganjur. Bersama mereka duduk seorang yang belum pernah dilihatnya. Ternyata orang itu adalah pemilik rumah yang dipergunakan untuk landasan gerak para penjudi itu di daerah selatan. Meskipun mereka mempunyai landasan yang lebih baik di Gunung Sepikul, namun agaknya landasan mereka di Talang Telu itu juga cukup memadai untuk menjadi rambatan untuk memasuki lingkungan yang lebih besar. Kenapa kalian melarikan diri tanpa menghiraukan kami? Tiba-tiba murid Ki Ajar yang diakunya sebagai kemanakannya itu menggeram. Bukankah aku sudah memberi penjelasan? Jawab orang yang menjemputnya. Aku ingin kesaksian kalian semua. Apakah benar kalian kembali lagi ke pasar untuk membantu kami, setelah ada di antara kalian menyembunyikan uang kalian? Bertanya orang yang diaku kemanakan Ki Ajar itu. Ya. Kami memang telah kembali ke pasar. Tetapi karena kalian telah berhasil melarikan diri, maka kami tidak membakar perkelahian lagi dengan para prajurit sandi, jawab penjudi yang lain. Prajurit sandi yang datang ke Ganjur berbeda dengan prajurit sandi yang memasuki pasar di Kota Raja. Prajurit sandi di Ganjur memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari prajurit sandi di Kota Raja itu. Mungkin mereka telah membuat persiapan yang lebih baik setelah mereka gagal, berkata kemanakan Ki Ajar itu. Lalu katanya pula. Tetapi dengan demikian, hampir saja justru kami yang tertangkap. Kami hampir kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, karena pasar di Ganjur lebih kecil dari pasar di Kota Raja, meskipun di Ganjur hari ini adalah hari pasaran. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Tetapi yakinlah, bahwa 3 orang di antara kami telah kembali ke pasar, jawab salah seorang di antara mereka. Syukurlah kami selamat. Tetapi kepalaku serasa akan pecah, desis murid Ki Ajar. Sedangkan muridnya yang lain berkata, perutku rasa-rasanya akan tumpah dengan seluruh isinya. Ususnya, jantungnya, bahkan tulang-tulang iganya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tetapi lebih dari itu, maka kalian berhak sebagian dari kemenangan yang kami peroleh,
Karena kalian telah ikut menyelamatkannya, berkata penjudi itu. Ki Ajar Gurawa menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Nah, begitu caranya jika kalian ingin bersahabat. Kami tentu akan mendapat bagian dari kemenangan kalian. Tidak hanya di Ganjur, tetapi juga di Kota Raja." "Baiklah," berkata penjudi itu. "Kami akan memberimu uang cukup." Penjudi itu ternyata tidak berbohong. Ia telah mengambil sebagian dari kemenangannya dan memberikannya kepada Ki Ajar Gurawa sambil berkata, "Bukankah kau juga memenangkan perjudian itu?" "Itu soal lain," berkata Ki Ajar. "Itu adalah memang hakku." "Nampaknya kau juga seorang pedagang yang kehilangan daerah jelajah," berkata penjudi itu. "Aku berbuat apapun asal mendapatkan uang," berkata Ki Ajar Gurawa. Para penjudi itu mengerutkan keningnya. Namun yang tertua di antara mereka berkata, "Kau mau bekerja sama dengan kami? Membuka perjudian seperti yang kalian lakukan?" bertanya Ki Ajar Gurawa. Lalu katanya kemudian, "Sebenarnya aku tidak telaten. Tetapi karena aku sedang tidak mempunyai pekerjaan yang lain yang lebih mantap, maka aku berkeliling dari satu lingkaran perjudian ke lingkaran perjudian yang lain. Aku mempunyai keahlian untuk memenangkan perjudian seperti itu. Atau pergi ke lingkaran sabung ayam. Jika kau tidak telaten, apakah kau mempunyai minat pada pekerjaan yang lain?" bertanya penjudi itu. "Yang lebih jantan daripada melemparkan dadu," jawab Ki Ajar. "Misalnya," bertanya penjudi itu. "Apa saja yang mengandung nafas petualangan?" "Menyenangkan sekali. Hasil yang didapat pun memadai," berkata Ki Ajar. "Tetapi sayang, aku tidak mempunyai kawan cukup banyak untuk menyaingi yang sudah ada." "Kenapa kau tidak bergabung saja?" bertanya penjudi itu. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Namun ia menjawab, "Bergabung dengan kalian? Sudah aku katakan, sebenarnya aku tidak telaten. Tetapi jika tidak ada pekerjaan lain, apa boleh buat? Aku dapat memperoleh sedikit uang untuk membeli tuak dan makan kami bertiga." Para penjudi itu tersenyum. Yang tertua di antara mereka berkata, "Kau dapat mulai bersamaku. Jika kau menunjukkan sikap yang meyakinkan, maka kau akan mendapat tempat yang lebih baik." "Apakah kalian tidak meyakinkan, sehingga kalian sampai sekarang masih saja mendapat pekerjaan yang menjemukan itu?" bertanya Ki Ajar Gurawa. "Bukan begitu," jawab orang yang bermain dadu. "Soalnya aku adalah orang yang terbaik untuk permainan ini. Karena itu aku tidak akan mendapat pekerjaan lain. Aku berbeda dengan kau. Jika kau tidak telaten, maka aku menyukai pekerjaan ini." Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Sekarang aku akan pergi. Besok aku kembali. Tetapi kemana aku dapat menemui kalian?" "Aku besok berada di Kota Raja," jawab orang yang memainkan dadu. "Gila kau. Kau ingin ditangkap para prajurit Sandi? 2 kali mereka gagal. Mereka tentu menjadi sangat marah, dan jika mereka melihat kau bermain dimanapun juga besok, maka akan dikerahkan sepasukan prajurit untuk menangkapmu. Apalagi jika kau berani bermain di Kota Raja," berkata Ki Ajar. Tetapi orang itu tersenyum. Katanya, "Aku tidak akan membuka perjudian besok. Tetapi aku akan berada di lingkaran sabung ayam." "Ada beberapa lingkaran sabung ayam," berkata Ki Ajar Gurawa. "Aku berada di Tegal Rampet. Nah, temui aku di sana. Ada beberapa orang yang dapat kita ajak berbicara tentang keinginanmu bergabung dengan kami," berkata orang itu. "Baik," jawab Ki Ajar. "Besok kami akan pergi ke Tegal Rampet. Lingkaran sabung ayam yang termasuk besar dengan taruhan yang besar pula. Tetapi aku senang datang ke tempat itu. Besok aku harus membawa uangku semuanya, termasuk uang yang tadi kau berikan. Mudah-mudahan aku mujur." "Kau seorang penjudi yang baik," berkata orang yang membuka permainan dadu itu. Ki Ajar Gurawa tersenyum. Namun ia pun kemudian telah minta diri. Menyusuri jalan-jalan sempit, keduanya kembali ke sarang mereka. Namun mereka harus mencari jalan yang tidak memungkinkan seorang pun mengikuti jejak mereka sehingga mereka sampai ke Sumpiuh. Ketika mereka memasuki ruang dalam, maka para anggota yang lain telah ada di rumah pula. Ki Ajar Gurawa yang dengan serta-merta disambut oleh Mandira, tidak menolak untuk mengikuti tarikan tangannya. Dengan nada tinggi Mandira berkata, "Nah, aku berhasil menangkapnya.
Yang lainnya tertawa. Sementara kedua murid Ki Ajar pun telah duduk pula di antara para anggota kelompok Gajah Liwung itu. Satu permainan yang bagus, berkata Ki Ajar Gurawa. Tetapi kalian pantas untuk menjadi prajurit sandi. Sabung Sari yang ikut tertawa berkata. Ketika aku mendengar permainan kalian, rasa-rasanya aku ingin ikut pula. Tetapi jika Podang Abang ada di sekitar tempat itu, maka permainan itu tidak akan menjadi meriah. Ki Ajar Gurawa pun kemudian menceritakan bahwa ia dan murid-muridnya telah dibawa singgah di salah satu tempat persinggahan para penjudi itu di Padukuhan Talang Telu. Mereka pun telah mendapat kesempatan besok untuk bertemu dengan beberapa orang yang lain di lingkungan perjudian Tegal Rampet. Mudah-mudahan jalan ini dapat kita tempuh, berkata Ki Jayaraga. Atau kedua-duanya. Aku akan memancing Podang Abang bersama Sabung Sari dan Gelagah Putih yang tidak dapat ikut bermain menjadi prajurit sandi. Yang mana nanti yang akan berhasil lebih dahulu? Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Besok kita akan pergi ke Kota Raja. Tetapi besok kita tidak memerlukan prajurit sandi. Karena itu, anggota yang lain akan dapat membantu Ki Jayaraga memancing Podang Abang. Tetapi aku masih belum yakin bahwa ia akan muncul, berkata Ki Jayaraga. Namun ada baiknya kita mencobanya. Dengan demikian maka para anggota kelompok Gajah Liwung itu telah menyusun satu rencana. Namun mereka memperhitungkan bahwa usaha Ki Ajar Gurawa akan lebih berhasil daripada memancing Podang Abang. Podang Abang dapat saja membuat jarak antara dirinya dengan orang-orangnya yang telah melakukan kejahatan itu. Namun demikian Ki Jayaraga akan mencobanya. Malam itu, kedua murid Ki Ajar Gurawa sempat bercerita, betapa kepalanya memang menjadi pening. Ternyata salah seorang yang bermain menjadi prajurit sandi telah benar-benar mengenai tengkuknya. Perutku rasa-rasanya akan tumpah, berkata murid Ki Ajar Gurawa itu. Ternyata permainan di Pasar Ganjur justru menjadi landasan kelakar yang sedap. Dalam pada itu, di keesokan harinya para anggota kelompok Gajah Liwung itu sudah siap menjelang matahari terbit. Mereka telah membagi diri dalam tugas mereka masing-masing. Hanya dua orang sajalah yang akan menunggui sarang mereka. Suratama dan Naratama. Ki Jayaraga telah bersepakat dengan Sabung Sari dan Gelagah Putih, jalan-jalan manakah yang akan dilaluinya. Sabung Sari dan Gelagah Putih akan mengawasi. Mungkin Ki Podang Abang sendiri atau orang lain yang diperintahkan oleh Ki Podang Abang akan mengikuti Ki Jayaraga. Atau mereka justru mengawasi Ki Podang Abang sendiri jika terjadi sesuatu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sementara itu, Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya akan pergi ke lingkaran Sabung Ayam. Mereka yakin bahwa tidak akan ada kelompok lain yang berani mencampuri perjudian di Mataram, selain orang-orang yang ada hubungannya atau mendapat perlindungan dari kekuatan terbesar yang ada di Mataram saat itu. Sedangkan anggota yang lain akan berjalan-jalan saja di Kota Raja, menyilang jalan yang akan ditempuh oleh Ki Jayaraga. Mungkin mereka akan bertemu dengan orang-orang yang pantas mereka curigai dalam hubungannya dengan perjalanan Ki Jayaraga, yang masih mempunyai janji untuk membuat perhitungan dengan Podang Abang. Demikianlah, mereka pun berangkat pada saat yang tidak sama. Mereka telah menempuh jalan mereka masing-masing, sehingga sama sekali tidak menarik perhatian. Sabung Sari dan Gelagah Putih berjalan beberapa saat setelah Ki Jayaraga berangkat. Meskipun jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang sama, tetapi nampaknya mereka tidak mempunyai hubungan yang satu dengan yang lain. Sedangkan Ki Ajar Gurawa telah memilih jalan pintas. Mereka melewati lorong-lorong sempit menuju ke Kota Raja. Sedangkan Rumeksa, Mandira dan Pranawa telah mengikuti jalan yang lain lagi. Meskipun agak jauh, tetapi mereka akan berjalan melalui sebuah sendang yang asri. Di setiap pagi sendang itu menjadi ramai karena banyak orang yang mencuci pakaian dan mandi. Sedangkan tidak jauh dari sendang itu terdapat sebuah padang rumput yang meskipun tidak terlalu panas, tetapi menjadi padang penggembalaan kambing. Para gembala sempat bermain-main di antara mereka. Sedangkan yang lain menyabit rumput untuk dibawa pulang. Bahkan kadang-kadang di padang rumput itu sering diselenggarakan geladi tari kuda lumping yang mengasyikkan. Di sudut padang rumput itu terdapat sebuah gerumbul yang rimbun di atas segundukan tanah, dan sebuah batu besar terletak di bawah sebatang pohon beringin tua yang tumbuh subur.
Batu itu adalah tempat para penari kuda lumping menempatkan kuda lumping mereka disertai sedikit sesaji dan asap kemenyan, agar dengan demikian penunggang kuda lumping itu akan menjadi kerasukan dan mampu melakukan hal-hal di luar penalaran. Tetapi ketika ketiga orang anggota Gajah Liwung itu lewat, hari memang masih terlalu pagi, sehingga baru 1-2 orang yang berada di sendang untuk mencuci. Sedangkan padang rumput masih nampak sepi. Yang terhampar adalah hijaunya rumputan yang masih basah oleh titik-titik embun. Jalan yang terdekat ditempuh adalah jalan yang diambil oleh Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya. Mereka memang lebih dahulu memasuki lingkungan yang ramai, meskipun masih di luar gerbang kota. Meskipun hari masih pagi, tetapi sudah banyak orang yang keluar dari pintu gerbang kota. Agaknya mereka masuk pagi-pagi benar sambil membawa barang dagangan yang mereka jual ke kota. Hasil bumi dan ternak. Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya yang memasuki gerbang kota memang langsung menuju ke Tegal Rampet. Agaknya di lingkaran Sabung Ayam itu juga sudah banyak orang yang berdatangan dari berbagai sudut padukuhan di luar kota. Namun mereka masih duduk dalam kelompok-kelompok kecil berpencar di halaman sebuah rumah yang besar dengan dinding halaman yang tinggi. Beberapa batang pohon gayam tumbuh menjulang melindungi halaman yang luas itu. Di sudut-sudut halaman depan nampak rumpun-rumpun batang pisang yang subur. Beberapa batang di antaranya telah berbuah bergayutan pada tangkainya yang memanjang. Ki Ajar Gurawa dengan gaya seorang penyabung ayam berjongkok di bawah sebatang pohon gayam. Dua orang muridnya duduk di sebelah menyebelah. Mereka mengamati orang-orang yang berkumpul itu. Tetapi mereka masih belum melihat penjudi yang mereka jumpai beberapa hari yang lalu di pasar, dan yang kemudian berada di pasar Ganjur. Tetapi Ki Ajar Gurawa yakin mereka akan datang. Sementara itu, ketiga anggota kelompok Gajah Liwung yang lain memang sudah memasuki kota. Mereka adalah Rumeksa, Mandira dan Pranawa. Mereka telah berada di ujung jalan yang direncanakan akan mereka lalui dan menyilang jalan Ki Jayaraga. Tetapi untuk beberapa saat mereka masih menunggu. Menurut perjanjian yang mereka buat, mereka masih mempunyai waktu untuk singgah di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. Sementara itu Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah berada di kota itu pula. Mereka mempunyai jalur perjalanan sendiri, meskipun juga berhubungan dengan jalan yang akan ditempuh oleh Ki Jayaraga. Di kedai kecil, Rumeksa dan kedua orang kawannya sempat mendengarkan pembicaraan beberapa orang yang akan pergi ke lingkaran Sabung Ayam di Tegal Rampet. Lingkaran Sabung Ayam yang juga didatangi oleh Ki Ajar Gurawa dengan kedua orang muridnya. Tetapi pembicaraan mereka tidak memberikan petunjuk apa-apa, kecuali sekali-sekali mengucapkan ancaman-ancaman kepada orang-orang tertentu yang nampaknya memang sudah saling bermusuhan. Rumeksa dan kedua kawannya sama sekali tidak menunjukkan sikap khusus terhadap mereka. Tetapi mereka tahu bahwa Ki Ajar Gurawa tentu akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk memancing perhatian. Sebenarnya lah Ki Ajar Gurawa, yang masih saja berjongkok di bawah sebatang pohon gayam bersama kedua orang muridnya, mulai menilai keadaan. Ketika beberapa orang penyabung ayam yang sebenarnya sudah mulai berdatangan, maka suasana pun menjadi semakin ramai. Sementara matahari pun sudah menjadi semakin tinggi. Ketika dua orang yang membawa ayam sabungan lewat di hadapan Ki Ajar, maka tiba-tiba saja Ki Ajar berkata, "Ayam sakit-sakitan dibawa juga ke kalangan." Kata-kata Ki Ajar cukup keras, sehingga kedua orang yang membawa ayam sabungan itu berhenti. Seorang yang bermata merah melangkah mendekatinya sambil bertanya lantang. "Kau berkata apa, heh?" Ki Ajar tiba-tiba saja tersenyum sambil menjawab. "Tidak Kisanak. Aku tidak berkata apa-apa." "Kau kira aku tuli heh?" geram orang bermata merah dengan sebuah golok pendek di pinggangnya dan sepotong akar yang berwarna kehitaman melilit di pergelangan tangan kirinya. "Aku tidak bermaksud apa-apa," berkata Ki Ajar. "Aku hanya asal saja mengucap. Aku minta maaf." "Cukup begitu?" bertanya orang itu. Kawannya yang juga membawa ayam aduan menggamitnya sambil berkata, "Sudahlah. Ia sudah minta maaf." "Begitu sudah dianggap cukup," jawabnya. "Belum cukup. Lalu kau mau apa?" "Sebentar lagi sabung ayam itu akan dimulai," berkata kawannya. "Ia sudah menghina aku," jawab orang itu. "Sudahlah Kisanak," berkata Ki Ajar Gurawa. "Aku benar-benar tidak berniat demikian. Aku mohon maaf." Tetapi orang yang bermata merah itu agaknya benar-benar tersinggung. Ketika Ki Ajar sekali lagi minta maaf, maka tiba-tiba saja orang itu telah meludahinya.
Untunglah Ki Ajar sempat mengelak sehingga tidak mengenai wajahnya. Tetapi bahwa pundaknya lah yang terkena, maka Ki Ajar pun menjadi marah. Karena itu, maka ia pun segera bangkit berdiri sambil memaki. Anak iblis! Kau telah menghina aku, heh? Bukankah aku hanya menyebut ayammu sakit-sakitan? Bukankah aku sudah minta maaf? Tetapi kau justru menghina aku dengan kasar dan kotor, yang tidak aku lakukan meskipun hanya terhadap ayammu. Persetan, bentak orang itu. Kau mau apa? Kau belum mengenal aku, heh? Aku yang disebut Surakenceng, alap-alap Gunung Wudun. Jika kau sekali lagi membuka mulutmu, aku sumbat dengan tumitku. Ki Ajar Gurawa yang memang memancing persoalan merasa berhasil. Ternyata orang itu pun agaknya orang yang merasa dirinya mempunyai nama. Karena itu maka Ki Ajar memang harus berhati-hati. Dengan lagak seorang gegeduk Ki Ajar bergeser surut sambil berkata lantang. Apa peduliku dengan Surakenceng yang disebut alap-alap Gunung Wudun? Kau kira aku menjadi silau, heh? Buka matamu. Lihat aku baik-baik. Buka telingamu. Dengar namaku baik-baik. Aku adalah Kertadangsa Wanda Geni dari Kepandak. Orang bermata merah itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia belum pernah mendengar nama itu. Ia belum pernah selama petualangannya bertemu atau mendengar nama Kertadangsa Wanda Geni. Tetapi orang itu sudah terlanjur marah. Diberikannya ayamnya kepada kawannya sambil berkata, "Tolong, bawa ayamku." Orang itu harus mendapat sedikit peringatan untuk tidak dengan seenaknya menghina Surakenceng dari Gunung Wudun. Kedua orang itu ternyata telah menarik perhatian. Beberapa orang datang mendekat. Tetapi hampir tidak ada usaha mereka melerai keduanya yang sudah bersiap untuk berkelahi itu. Bahkan beberapa orang merasa mendapat tontonan yang tentu akan menyenangkan sekali sebelum sabung ayam dimulai. Ketika keduanya sudah bersiap, maka Ki Ajar Gurawa sempat melihat penjudi yang ditemuinya di pasar Ganjur dan yang telah memberinya bagian keuntungan di padukuhan Talang Telu itu. Ternyata ia datang bersama beberapa orang kawannya, yang diantaranya belum pernah dilihatnya. Orang-orang yang nampak berwajah garang. Mudah-mudahan ada di antara mereka orang-orang yang sedang kami cari, berkata Ki Ajar di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mendapat banyak kesempatan untuk merenung. Orang-orang itu datang dan ikut melingkarinya untuk melihat satu tontonan yang menarik. Mungkin mereka menganggap perkelahian sebagai satu pengantar sabung ayam, atau bahkan perkelahian itu akan lebih menarik dari sabung ayam itu sendiri. Sejenak kemudian, orang yang bernama Surakenceng itu mulai bergeser. Tangannya mulai bergerak, sementara Ki Ajar Gurawa yang menyebut dirinya Kertadangsa Wanda Geni dari Kepandak telah mengimbanginya. Sejenak kemudian, dengan kasar Surakenceng itu pun mulai menyerang. Kertadangsa masih sempat mengelak. Namun dengan tidak kalah kasarnya ia meloncat sambil berteriak menggapai leher lawannya. Tetapi ternyata Surakenceng masih juga bergeser surut. Demikianlah. Sejenak kemudian keduanya telah berkelahi dengan keras dan kasar. Surakenceng menyerang dengan tangan dan kakinya. Sementara Kertadangsa hampir selalu membentur setiap serangan dengan serangan, sehingga seakan-akan keduanya tidak lebih dari beradu kekuatan. Penjudi di pasar Ganjur itu tersenyum-senyum melihat perkelahian itu. Bahkan tiba-tiba saja ia berteriak. "Ayo Kertadangsa. Pilin saja leher lawanmu." Kawannya menggamitnya sambil berkata, "Kau tidak boleh berpihak." "Iya kawanku. Bukankah aku telah bercerita tentang 3 orang yang membantuku melepaskan diri dari tangan prajurit Sandi," berkata penjudi itu. "Jadi orang itukah?" bertanya kawannya. "Ya." "Dan 2 orang kemanakannya?" jawab penjudi itu. "Pantas," desis kawannya. "Nampaknya ia memiliki kelebihan. Surakenceng tidak akan mampu mengalahkannya." "Sudah banyak orang berbicara tentang Surakenceng," berkata penjudi itu. "Ya. Ia memang keras, kasar dan pemarah. Tetapi nampaknya kali ini ia terbentur pada seorang yang memiliki tabiat serupa dengan dirinya. Bahkan memiliki kelebihan dalam olah kanuragan," desis kawannya. Keduanya terdiam. Perkelahian itu semakin lama memang menjadi semakin keras dan kasar. Surakenceng mulai mengumpat-umpat, bahkan sekali 2 kali meludahi lawannya. Beberapa kali kuku-kukunya yang panjang berusaha mencengkam kulit lawannya. Tetapi tidak berhasil. Bahkan ketika Surakenceng itu lengah, maka sikut Kertadangsa telah menjamah keningnya, meskipun nampaknya tidak sengaja.
Karena ketika Kertadangsa memukul keningnya, Surakenceng berusaha mengelak, sehingga yang mengenai tubuh Surakenceng justru siku Kertadangsa. Kedua murid Ki Ajar Gurawa sempat tersenyum melihat cara gurunya berkelahi. Sama sekali tidak nampak unsur-unsur dari ilmu yang dikuasainya. Seakan-akan Ki Ajar yang mengaku Kertadangsa itu berkelahi tanpa lambaran ilmu apapun, meskipun kadang-kadang dengan tatanan gerak yang seakan-akan tidak sengaja berhasil luput dari serangan lawan. Selain kedua orang muridnya yang dapat mengenali unsur-unsur gerak khusus gurunya, maka orang-orang yang menunggui perkelahian itu tidak ada yang menilai Ki Ajar Gurawa sebagai seorang yang berilmu tinggi. Ia hanya dianggap seorang yang memiliki kekuatan dan ketangkasan yang melebihi orang lain. Sebenarnya lah orang bermata merah yang menyebut dirinya Surakenceng itu tidak banyak mendapat kesempatan. Ketika keringat mereka mulai membasahi punggung, maka Surakenceng telah benar-benar terdesak. Beberapa kali Kertadangsa berhasil memukul tubuh lawannya itu. Bahkan kakinya pun telah berhasil mendorong Surakenceng beberapa langkah surut. Kawan Surakenceng yang membawakan ayam aduannya sama sekali tidak berniat membantunya. Bahkan ketika Surakenceng itu terjatuh sampai 2 kali, sebuah tendangan yang keras berhasil mengenai lambungnya, sehingga Surakenceng itu terdorong surut dan bahkan jatuh terduduk. Namun demikian ia berdiri, maka tangan Kertadangsa menyambar keningnya keras sekali, sehingga Surakenceng itu sekali lagi terlempar jatuh. Bahkan bukan saja terduduk, tetapi ia jatuh terbaring di tanah dan berguling sampai 2 kali. Surakenceng menggeram sambil mengumpat-umpat. Tetapi ketika perkelahian itu dilanjutkan lagi, tangan Kertadangsa telah menyambar hidung Surakenceng, sehingga hidung itu berdarah. Dengan lengah bajunya Surakenceng mengusap darah yang keluar dari hidungnya, sehingga bajunya menjadi merah. Namun Surakenceng masih belum merasa kalah. Bahkan dengan geram Surakenceng meloncat menerkam lawannya dengan serta-merta, demikian ia melihat lawannya termangu-mangu. Kertadangsa memang terkejut. Selagi ia melihat Surakenceng mengusap darah di hidungnya, tiba-tiba saja orang itu telah mencengkam lehernya dan berusaha mencekiknya. Kertadangsa telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian ia telah menjatuhkan dirinya, sehingga justru tangan Surakenceng terlepas dari lehernya. Beberapa kali Kertadangsa terguling. Namun kemudian dengan cepat ia bangkit. Sedikit lebih cepat dari lawannya, Surakenceng. Dengan demikian, maka keduanya telah bersiap. Mereka telah bergeser beberapa langkah. Surakenceng yang marah agaknya tidak lagi dapat mengendalikan diri. Sementara itu, orang-orang yang akan ikut bertaruh dalam sabung ayam pun telah menjadi semakin banyak. Beberapa orang di antara mereka langsung menonton perkelahian itu. Tetapi ada di antara mereka yang sudah menjadi jemu dan meninggalkan perkelahian itu, dan mulai menempatkan diri di putaran sabung ayam. Bagi para penjudi dan orang-orang yang terbiasa datang ke tempat perjudian dan lingkaran sabung ayam, maka perkelahian bukan lagi sesuatu yang sangat menarik perhatian. Perkelahian memang sudah sering terjadi di antara orang-orang yang bertaruh. Namun biasanya disebabkan oleh perbedaan penilaian atas persetujuan yang telah mereka buat. Bukan sekedar lontaran kata-kata yang menyinggung perasaan, seperti yang diucapkan oleh Kertadangsa. Kertadangsa yang melihat orang-orang yang mengerumuninya menjadi jemu, maka ia pun menjadi jemu pula. Karena itu maka beberapa saat kemudian, Kertadangsa telah berhasil mengenai tengkuk orang itu sehingga jatuh tersungkur. Namun ternyata orang itu mengalami kesulitan ketika ia akan bangkit. Punggungnya serasa sakit sebagaimana dahinya. Wajahnya penuh dengan debu yang melekat karena keringat yang membasah di kening. Kertadangsa berdiri termangu-mangu. Namun ketika ia melihat Surakenceng tidak segera bangkit berdiri, ia pun berkata, "Nah, aku beri kau kesempatan. Jika kau masih ingin meneruskan, nanti setelah sabung ayam ini selesai." Surakenceng tidak menjawab. Ia memang tidak dapat meneruskan perkelahian seandainya lawannya itu menantangnya. Karena itu, ketika ia melihat lawannya bergeser menjauhinya, maka ia pun telah menarik nafas dalam-dalam. Demikian Kertadangsa melangkah menjauhi lawannya, maka penjudi dadu yang ditemuinya kemarin di Ganjur itu mendekatinya sambil berkata, "Kau memang kuat seperti seekor orang hutan." "Kau mulai menghinaku?" bertanya Kertadangsa. "Tidak," jawab orang itu. "Aku berkata sebenarnya." "Terima kasih," berkata Kertadangsa sambil memandang berkeliling. Tiba-tiba saja ia bertanya, "Aku melihat kau berdiri bersama beberapa orang kawanmu.
Atau barangkali hanya sekedar berdiri bersama-sama menonton sabung ayam? Mereka memang kawan-kawanku, jawab penjudi dadu itu. Di mana mereka sekarang? Bertanya Kertadangsa. Mereka menyiapkan sabung ayam itu. Marilah, aku ingin memperkenalkan kau kepada mereka, berkata penjudi dadu itu. Kertadangsa tidak menolak. Ia pun mengajak dua orang yang disebutnya sebagai kemanakannya itu mengikuti penjudi dadu menuju ke pendapa rumah yang cukup besar dan berhalaman cukup luas itu. Beberapa orang pun kemudian beringsut untuk memberi tempat kepada Kertadangsa dan kedua orang kemanakannya itu. Kaukah yang pernah menyelamatkan kawanku dari tangkapan prajurit Sandi sampai 2 kali? Bertanya seorang yang bertubuh tinggi tegap, berkumis melintang dengan tatapan mata yang tajam seperti tatapan mata burung hantu. Ya, jawab Kertadangsa. Di Kota Raja dan di Ganjur. Hampir saja kawan-kawanmu itu tertangkap dan sudah tentu uangnya akan dirampas. Untung bahwa aku dan kedua kemanakanku ini sempat menolong mereka. Tanpa pertolongan kami, kawanmu itu sekarang tentu tidak akan dapat hadir di sini. Aku mengucapkan terima kasih, jawab orang berkumis melintang. Tetapi kau jangan menyombongkan diri di hadapanku. Aku akan menjadi muak. Kertadangsa mengerutkan keningnya. Dipandanginya orang-orang yang ada di sekitarnya satu persatu. 2 orang di antara mereka pernah dikenalnya selain penjudi dadu itu. Keduanya adalah orang-orang yang melindungi penjudi dadu itu di pasar Ganjur. Nah, berkata orang berkumis melintang itu. Aku mendengar dari kawanku ini, bahwa kau ingin bergabung dengan kami. Tetapi tidak sebagai penjudi dadu. Tetapi lebih dari itu. Merampok misalnya. Bukankah begitu? Ya, jawab Kertadangsa tegas. Aku ingin merampok, menyamun atau pekerjaan serupa, sebagaimana pernah aku lakukan. Tetapi sekarang, aku tidak mempunyai cukup kawan untuk menyaingi kelompok-kelompok besar sebagaimana yang ada di Mataram ini. Orang itu mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada seseorang sambil bertanya. Bagaimana pendapat Kirangga? Ki Ajar Gurawa yang menyebut dirinya Kertadangsa itu menjadi berdebar-debar. Seorang di antara mereka disebut Kirangga. Meskipun ia tidak boleh dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa Rangga yang dimaksudkan adalah salah satu jenjang kepangkatan. Mungkin memang nama orang itu Rangga, sebagaimana pernah ada seorang pangeran bernama Rangga di Mataram yang dikenal dengan Raden Rangga. Orang yang disebut Kirangga itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, menilik kemampuannya, ia dapat menjadi seorang kawan yang berarti. Ia memiliki keberanian. Mereka telah berani melawan para prajurit Sandi untuk menolong salah seorang di antara kita. Tetapi kita belum mengenal nama orang itu sepenuhnya. Baiklah, berkata orang berkumis melintang. Jika demikian, maka kita akan melihat bukan saja kemampuanmu, tetapi juga kesetiaanmu. Kau akan menerima tugas yang berat. Jika kau berhasil, maka kau akan mendapat tempat yang baik di antara kami. Tugas apa yang harus kami lakukan? Bertanya Kertadangsa. Kau harus menyingkirkan musuh utama kami, jawab orang berkumis melintang itu. Siapa? Bertanya Kertadangsa. Kirangga Resapraja, jawab orang berkumis melintang itu. Kertadangsa termangu-mangu sejenak. Katanya. Aku belum mengenal orang yang bernama Kirangga Resapraja. Kau dapat mencarinya. Kau mempunyai mulut untuk bertanya. Jika kau sudah menemukannya, maka kau harus memasuki rumahnya dan membunuhnya. Jika kau berhasil, maka kau akan dengan senang hati kami terima menjadi salah satu di antara orang terpenting di antara kami, kata orang berkumis melintang itu. Kertadangsa mengangguk-angguk kecil. Ketika ia sempat memandang orang yang dipanggil Kirangga itu, nampak kerut di dahinya. Namun Kertadangsa itu pun kemudian berkata, baik. Aku akan melakukannya. Berapa hari waktu yang diberikan kepadaku? Aku ingin membantumu sedikit. Waktu yang paling baik kau lakukan adalah besok malam pahing. Di malam pahing rumahnya biasanya dilakukan upacara kecil-kecilan, karena Kirangga itu lahir pada hari Kamis pahing. Pada hari itu, Kirangga biasanya ada di rumah, berkata orang berkumis melintang. Apakah Kirangga Resapraja sering bepergian? Bertanya Kertadangsa. Ya. Hampir tidak pernah di rumah, jawab orang berkumis melintang itu. Baik. Sekarang hari Senin Wage. Besok Selasa Kliwon. Lalu Rebo Legi, dan hari berikutnya tepat hari Kamis pahing.
Ia tentu ada di rumahnya. Lakukan saat itu, berkata orang berkumis melintang itu selanjutnya. Kertadangsa mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya. Bagaimana jika hal itu aku lakukan tidak di rumahnya? Di mana saja asal tidak lebih dari besok Kamis Pahing? Wajah orang berkumis melintang itu tiba-tiba menjadi tegang. Namun kemudian katanya. Aku nasihatkan agar hal itu tidak kau lakukan. Kau tidak akan mampu melakukannya, tetapi aku yakin bahwa kaulah yang akan mati terbunuh. Kelemahan Kirangga satu-satunya adalah saat ia tidur. Ia memang tidak cepat tanggap dalam tidurnya. Kau dapat masuk ke biliknya seperti kau akan mencuri. Kau dapat menusuknya selagi ia masih tertidur nyenyak. Bagaimana dengan Nyi Rangga? Bertanya Kertadangsa. Keduanya sering berselisih. Keduanya berada di bilik yang berbeda. Nah, ketahuilah, bilik Kirangga adalah bilik yang khusus. Di dinding biliknya tergantung beberapa jenis senjata. Ada senjata yang sekedar sebagai hiasan, tetapi ada senjata yang benar-benar dapat dipergunakan. Karena itu, demikian kau masuk, maka kau harus langsung membunuhnya. Menusuk selagi ia masih terbujur di pembaringannya, berkata orang berkumis melintang itu. Baik. Aku akan melakukannya. Pada malam Kamis Pahing, aku akan membunuh Kirangga Sapraja, berkata Kertadangsa. Namun ia masih bertanya. Tetapi apa salah orang itu? Kau tidak perlu tahu, jawab orang berkumis melintang. Itu persoalan kami. Tetapi barangkali sedikit kejelasan dapat kami berikan. Ia adalah termasuk salah satu di antara orang-orang yang memburu kami seperti memburu kelinci. Kertadangsa mengangguk-angguk. Katanya. Apakah aku harus membawa kepalanya? Tidak. Jika kau berhasil, maka seluruh kota raja akan menjadi ribut. Kami akan segera tahu, apakah kau berhasil atau tidak, berkata orang berkumis melintang itu. Kertadangsa itu pun kemudian berkata. Jika demikian, aku minta diri. Waktuku tinggal sedikit. Aku harus mengenal orang yang harus aku bunuh, agar tidak keliru. Jika terjadi kekeliruan, maka kerjaku sia-sia, sementara korban telah jatuh. Terserah kepadamu. Tetapi masih ada beberapa hari lagi, berkata orang berkumis melintang. Tetapi Kertadangsa tidak lagi memasuki lingkaran sabung ayam. Ia justru meninggalkan halaman itu dan berjalan menyusuri jalan kota. Satu ujian yang berat, berkata Ki Ajar Gurawa. Jika saja tidak membunuh orang. Apa yang akan guru lakukan? Bertanya muridnya yang tua. Aku harus berbicara dahulu dengan anggota-anggota Gajah Liwung, jawab Ki Ajar Gurawa. Mungkin ada di antara mereka yang sudah mengenal Kirangga Sapraja. Kedua muridnya mengangguk-angguk. Namun yang muda pun kemudian bertanya. Kita akan kemana sekarang? Pulang ke Sumpiu dan tidur, jawab Ki Ajar. Mudah-mudahan aku bermimpi baik. Kedua muridnya yang sudah mengenal sifat-sifat gurunya itu tahu benar. Jika gurunya sudah berniat untuk tidur saja, itu berarti Ki Ajar Gurawa itu benar-benar bingung. Karena itu, maka kedua muridnya mengikuti saja langkah gurunya. Sedikit berputar-putar, namun kemudian meninggalkan kota. Ki Ajar dengan sengaja telah mencari jalan lain sehingga tidak akan berpapasan dengan Ki Jayaraga. Mudah-mudahan Ki Jayaraga mendapat jalan yang lebih baik untuk menemukan orang yang sedang kita cari, berkata Ki Ajar Gurawa. Ketika Ki Ajar dan kedua orang muridnya sampai di sarang mereka, maka rumah itu masih sepi. Tetapi Suratama dan Naratama yang menunggui rumah itu pun kemudian telah menemui Ki Ajar Gurawa dan menanyakan hasil perjalanannya. Ternyata lingkaran yang memagari kelompok mereka sulit ditembus, berkata Ki Ajar Gurawa yang kemudian dengan singkat menceritakan syarat yang harus dipenuhinya. Apakah kalian mengenal Kirangga Sapraja? Bertanya Ki Ajar. Tetapi baik Suratama maupun Naratama belum pernah mengenal orang yang bernama Sapraja itu. Entahlah kalau Sabung Sari dan Gelagah Putih, jawab Naratama. Ki Ajar mengangguk-angguk. Ia memang harus menunggu semua anggota Gajah Liwung berkumpul. Hari itu rasa-rasanya berjalan dengan lamban. Namun akhirnya satu demi satu anggota Gajah Liwung pun telah berkumpul. Ternyata tidak seorang pun yang berhasil memancing hubungan dengan orang-orang yang mereka cari. Hubungan yang lunak maupun hubungan yang keras.
Baru setelah semuanya mandi dan siap untuk makan malam, Ki Ajar pun mulai menceritakan hasil usahanya mencari hubungan dengan orang-orang yang mungkin akan dapat membawa mereka pada orang-orang yang untuk beberapa lama telah menghantui dan membuat Mataram menjadi resah dan gelisah. Nah, berkata Ki Ajar Gurawa, aku mengalami kesulitan justru karena aku harus membunuh seseorang. Para anggota Gajah Liwung itu pun menjadi termangu-mangu. Termasuk Ki Jayaraga. Dalam pada itu, selagi para anggota Gajah Liwung itu kebingungan mencari jalan keluar, maka Ki Jayaraga pun berkata, sebaiknya kalian berusaha untuk bertemu dengan Ki Wirayuda. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya dengan nada dalam. Aku sependapat. Aku kira dari Ki Wirayuda kita akan mendapat beberapa keterangan dan petunjuk. Malam itu juga Sabung Sari, Gelagah Putih dan Ki Ajar Gurawa telah memutuskan untuk pergi bertiga menemui Ki Wirayuda. Justru malam hari, agaknya tidak akan banyak orang yang melihatnya. Bahkan mereka di saat memasuki halaman rumah Ki Wirayuda berusaha untuk tidak dilihat oleh seorang pun. Ketiga orang yang berilmu tinggi itu dengan hati-hati telah menempuh perjalanan ke Mataram. Perjalanan yang memang agak panjang. Namun mereka sengaja tidak membawa kuda mereka langsung ke rumah Ki Wirayuda. Tetapi mereka telah pergi ke rumah Ki Lurah Beranjangan. Justru karena Ki Lurah tidak ada di rumah, maka agaknya tidak ada orang yang mengawasi rumahnya itu. Kepada orang yang menunggui rumah itu, Gelagah Putih yang sudah dikenal oleh penghuni rumah itu telah menitipkan kudanya dan kuda yang lain. Besok kami akan mengambilnya, berkata Gelagah Putih. Tetapi hati-hati. Biar kuda-kuda kami berada di halaman belakang. Yang menunggu rumah Ki Lurah itu pun tanggap. Karena itu, sambil mengangguk-angguk ia menjawab. Baiklah anak muda. Kudamu akan berada di belakang. Dari rumah Ki Lurah Beranjangan, maka ketiga orang itu pun langsung menuju ke rumah Ki Wirayuda dengan satu keyakinan, bahwa tidak seorang pun yang melihat perjalanan mereka. Ki Wirayuda memang terkejut. Mereka sampai ke rumah Ki Wirayuda sudah jauh malam. Namun Ki Wirayuda tidak menolak kedatangan mereka, karena ia sadar bahwa tentu ada yang penting yang akan dibicarakan. Ketika Sabung Sari memperkenalkan Ki Ajar Gurawa, ternyata Ki Wirayuda sudah mengetahuinya langsung dari Ki Patih Mandaraka, bahwa ia merupakan anggota baru dari kelompok Gajah Liwung bersama dengan dua orang muridnya. Dalam pada itu, dengan singkat Ki Ajar Gurawa pun telah menceritakan semua usaha yang pernah dilakukan untuk merintis jalan memasuki kelompok yang sedang dicari oleh kelompok Gajah Liwung dan para prajurit Sandi Mataram. Sampai pada saat terakhir, Ki Ajar Gurawa telah diuji, apakah ia mampu membunuh seorang rangga yang bernama Ki Ranggarasa Praja. Ki Wirayuda mendengarkan keterangan Ki Ajar Gurawa dengan sungguh-sungguh. Ketika ia mendengar nama Rasa Praja, maka keningnya telah berkerut. Kenapa Rasa Praja? Bertanya Ki Wirayuda. Ki Ajar pun kemudian menceritakan pembicaraannya dengan orang berkumis melintang dan seorang yang disebut Ki Rangga oleh orang berkumis itu. Kami sedang mengawasi orang yang bernama Ki Ranggarasa Praja itu, berkata Ki Wirayuda. Orang itu telah melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang kurang dimengerti oleh kawan-kawannya terdekat. Hal itu telah sampai ke telinga prajurit Sandi. Namun demikian, karena hal ini penting, maka aku ingin berbicara langsung dengan Ki Patih Mandaraka. Ketiga orang yang menemuinya itu termangu-mangu. Namun Ki Wirayuda itu berkata, kalian tunggu aku di sini. Malam itu juga Ki Wirayuda telah pergi menghadap Ki Patih Mandaraka untuk berbicara tentang Ki Ranggarasa Praja. Ia pun telah menirukan segala keterangan yang telah diberikan oleh Ki Ajar Gurawa. Ki Patih Mandaraka yang masih saja mengusap matanya mengangguk-angguk kecil, sehingga beberapa kali Ki Wirayuda harus mohon maaf, bahwa ia telah mengganggu. Tidak. Aku tidak merasa terganggu oleh kedatanganmu. Aku justru merasa terganggu oleh kantuku, jawab Ki Patih. Ki Wirayuda sempat juga tersenyum, betapapun hatinya ditegangkan oleh persoalan yang dihadapinya. Yang menarik perhatian Ki Patih adalah justru beberapa petunjuk yang diberikan oleh orang berkumis melintang itu, sehingga waktu seakan-akan telah ditetapkan, besok malam Kamis Pahing. Apalagi orang itu berkeberatan, langsung atau tidak, pembunuhan itu dilakukan di luar rumahnya. Ranggarasa Praja memang seorang yang berilmu tinggi menurut penilaian Ki Patih dan Ki Wirayuda. Tetapi Ki Ajar Gurawa pun seorang yang memiliki kelebihan. Namun tiba-tiba Ki Patih berkata, aku setuju Ki Ajar Gurawa melakukan perintah itu. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Ki Patih,
sehingga karena itu maka katanya, "Baiklah. Aku akan mengatakannya kepada Ki Ajar Gurawa. Ia pun tentu akan tanggap. Apalagi aku mengatakan kepadanya bahwa Ki Rangga Sapraja sedang dalam pengawasan. Kau katakan bahwa ia mempunyai banyak hubungan dengan orang Pati karena ia memang berasal dari Pati," bertanya Ki Patih. Ki Wirayuda menggeleng. "Aku ragu untuk mengatakannya." Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, "Sebenarnya persoalannya bukan karena ia berasal dari mana. Orang-orang Mataram dapat saja melakukan kesalahan terhadap Mataram. Yang penting adalah pribadi-pribadi itu sendiri. Namun ternyata Ki Rangga Sapraja mungkin melakukan kesalahan itu. Orang-orang yang ingin mengganggu ketenangan Mataram itu mempunyai peluang untuk menghubunginya, karena alasan yang tidak kita ketahui." Ki Wirayuda yang tanggap akan sikap Ki Patih itu pun segera minta diri. Ia ingin dengan segera memberikan jawaban kepada Sabung Sari, Gelagah Putih dan Ki Ajar Gurawa sebelum fajar. Ketika Ki Ajar Gurawa mendengar jawaban Ki Patih lewat Ki Wirayuda, ia masih tetap ragu-ragu. Dengan bimbang ia bertanya, "Tetapi bukankah semuanya itu baru dugaan?" "Ya. Pergilah kepada korbanmu itu. Bukankah Ki Ajar memiliki kemampuan untuk melihat, apakah yang Ki Ajar hadapi di pembaringan Ki Rangga itu?" berkata Ki Wirayuda. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Sementara itu Sabung Sari dan Gelagah Putih pun mengerti tugas yang harus dilakukan oleh Ki Ajar Gurawa. Malam itu, di dini hari ketiganya telah meninggalkan rumah Ki Wirayuda. Mereka mengambil kuda di rumah Ki Lurah Beranjangan, dan sebelum matahari terbit, mereka telah berpacu meninggalkan kota raja. Mereka dengan sengaja telah mengambil jalan yang tidak seharusnya mereka lalui. Sedikit berputar, sehingga menjadi lebih jauh. Tugas Ki Ajar untuk melakukan ujian kesetiaan itu memang berat. Menjelang menyelesaikan ujiannya, Ki Ajar tidak pernah pergi kemana-mana. Ia tidak ingin dilihat orang yang mungkin sengaja mengamatinya. Apalagi berada di antara kelompok Gajah Liwung. Di hari berikutnya, Ki Ajar Gurawa telah bersiap-siap. Dari Rumeksa yang mengambil alih tugas Ki Ajar meneliti rumah Ki Rangga Sapraja, Ki Ajar itu mendapat beberapa keterangan tentang rumah itu. "Aku mendapat petunjuk dari Ki Wirayuda," berkata Rumeksa. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Ia harus memperhatikan petunjuk itu baik-baik, sehingga ia akan sampai ke longkangan kanan. Bilik Ki Rangga ada di sebelah kanan. Dari longkangan, bilik itu hanya dibatasi dinding papan. Jalan yang paling baik agaknya memasuki rumah itu lewat bagian yang paling lemah dari rumah itu. Baru setelah berada di dalam, Ki Ajar cari bilik yang harus Ki Ajar amati lebih dahulu dari longkangan sebelah kanan itu, berkata Rumeksa. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Namun Ki Ajar itu pun mengerti bahwa di hari malam Kamis Pahing, di rumah itu akan diselenggarakan upacara kecil-kecilan memperingati hari lahir Ki Rangga Sapraja. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan, Ki Ajar telah meninggalkan sarang kelompok Gajah Liwung itu untuk melakukan ujiannya. Ia sengaja tidak membawa kawan yang lain kecuali kedua orang muridnya, karena kedua orang muridnya itu telah dikenal oleh orang-orang yang menguji kesetiaannya itu sebagai kemanakannya yang selalu bersamanya. "Apakah aku boleh mengamati dari kejauhan?" bertanya Sabung Sari. "Jangan," berkata Ki Ajar Gurawa. "Jika hal ini diketahui, maka persoalannya akan menjadi berbeda. Seakan-akan aku telah membawa orang lain untuk mencampuri persoalan ini. Apalagi jika mereka mengira kalian adalah prajurit Sandi Mataram." Sabung Sari mengangguk-angguk. Meskipun ia menjadi agak cemas, namun ia harus percaya kepada langkah yang diambil oleh Ki Ajar Gurawa. Apalagi karena Ki Ajar sudah dikenal dengan baik oleh Ki Patih Mandaraka. Malam itu, Ki Ajar dan kedua orang muridnya telah menyusup ke dalam kota. Yang mereka lakukan mula-mula adalah menemukan rumah itu. Namun pekerjaan itu sama sekali bukan pekerjaan yang sulit bagi Ki Ajar. Dengan sangat berhati-hati ia melihat keadaan rumah itu. Dari dinding halaman di belakang, ketiganya telah meloncat masuk. Justru pada saat di rumah itu sedang dilakukan upacara kecil-kecilan, seperti yang dikatakan oleh orang berkumis melintang itu. Ki Ajar mendekati rumah itu justru dari halaman belakang. Ketika Ki Ajar mendengar Senggot Timba berderit, maka mereka tahu bahwa upacara nampaknya sudah selesai. Beberapa orang pembantu di rumah itu sudah mulai mencuci mangkuk di dekat sumur. Apalagi ketika mereka kemudian melihat cahaya lampu minyak di dekat sumur itu.
Seperti petunjuk Rumeksa, maka Ki Ajar berusaha untuk sampai ke longkangan sebelah kanan. Ternyata longkangan itu memang sudah menjadi sepi. Tetapi masih terdengar dari longkangan itu suara orang-orang yang tertawa di peringgitan. Agaknya beberapa orang tamu yang masih mempunyai hubungan dekat telah minta diri. Tidak terlalu banyak. Hanya beberapa orang saja dengan keluarga masing-masing. Nampaknya mereka pun tinggal tidak terlalu jauh dari rumah itu, karena di antara mereka terdengar suara anak-anak. Sementara itu, mereka tidak terasa bergegas meskipun malam menjadi semakin dalam. Seperti dikatakan oleh Rumeksa, maka di dinding yang menghadap ke longkangan sebelah kanan terdapat sebuah lubang memanjang. Lubang yang terjadi karena pengeret dan sunduk pada bagian atas dinding itu tidak saling melekat. Jarak antara pengeret dan sunduk itulah yang dapat dipergunakan untuk melihat ke belakang dinding itu, meskipun tidak sepenuhnya nampak. Dengan penalaran dan kemampuannya, maka Ki Ajar Gurawa akhirnya mendapatkan satu kesimpulan bahwa di belakang dinding itu adalah bilik yang dipergunakan oleh Ki Rangga Resapraja, karena di dalam bilik itu terdapat beberapa benda khusus yang merupakan ciri dari bilik Ki Rangga itu. Beberapa jenis senjata melekat di dinding bilik itu. Ternyata Ki Ajar tidak menunggu sampai rumah itu menjadi benar-benar sepi. Ki Ajar bahkan ingin mempergunakan kesempatan selagi pintu-pintu rumah masih belum tertutup rapat. Dengan kemampuannya yang tinggi, maka Ki Ajar pun telah menyelinap lewat sebuah pintu yang masih terbuka, meskipun Ki Ajar ternyata telah masuk ke serambi kanan yang agak gelap, yang agaknya malam itu tidak dipergunakan. Dengan cepat Ki Ajar telah berada di kolong sebuah amben bambu yang tidak terlalu besar. Tikar pandan putih yang dibentangkan di atas amben bambu itu tergerai menutup sebagian dari kolong itu. Namun beberapa saat kemudian, ketika segalanya telah selesai, maka pintu-pintu pun telah ditutup dan diselarak. Sebuah lampu kecil justru telah dipasang di serambi yang semula gelap itu. Beberapa peralatan yang dipergunakan dalam upacara kecil itu telah dibenahi, dan yang telah dicuci bersih telah diletakkan di serambi itu. Demikianlah, maka Ki Ajar Gurawa yang ada di bawah kolong amben itu menunggu sehingga keadaan menjadi semakin sepi. Lewat tengah malam, maka seakan-akan seisi rumah itu telah tertidur nyenyak. Namun demikian, Ki Ajar Gurawa tidak tergesa-gesa. Ia masih menunggu beberapa saat. Baru kemudian, ketika ia sudah yakin bahwa seisi rumah itu telah beristirahat, maka Ki Ajar pun mulai bergerak. Melihat bentuk dan pembagian ruangan di rumah itu, Ki Ajar segera mengetahui kemana ia harus pergi. Menurut pengamatannya, rumah itu adalah sebagaimana rumah orang-orang berada pada umumnya, sehingga ruangan-ruangan yang ada pun tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah yang pernah dikenalnya. Dengan demikian, maka Ki Ajar pun tidak terlalu sulit untuk menemukan bilik Ki Rangga yang telah dilihatnya dari longkangan. Ketika Ki Rangga memasuki ruangan dalam, maka lampu pun telah menjadi redup. Tempat yang nampaknya dipergunakan untuk melakukan upacara kecil-kecilan itu sudah dibersihkan dan dibenahi lagi. Dengan cepat Ki Ajar tahu, ke bilik yang mana ia harus masuk. Namun, demikian ia berada di dekat pintu bilik itu, maka ia justru telah tertarik pada bilik di sebelahnya. Dengan sangat berhati-hati ia bergeser dan melekat pada pintu di bilik sebelah. Ki Ajar tersenyum. Dengan kemampuannya ia dapat menangkap, apa yang kira-kira akan terjadi setelah ia melakukan tugasnya. Sejenak kemudian Ki Ajar telah kembali ke pintu semula. Ketika ia dengan perlahan-lahan sekali menyentuh pintu itu, maka ia pun segera mengetahui bahwa pintu itu tidak diselarak dari dalam. Ki Ajar termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja terdengar suara batuk di bilik yang lain lagi. Suara seorang perempuan. Agaknya bilik itu adalah bilik yang dipergunakan oleh Nyi Rangga, yang dikatakan sering sekali berselisih dengan Ki Rangga, sehingga Nyi Rangga itu telah mempergunakan bilik yang lain dari bilik Ki Rangga. Dengan cepat Ki Ajar telah mencari tempat untuk bersembunyi ketika ia mendengar desir gesekan kaki. Sejenak kemudian pintu bilik yang lain itu telah terbuka. Seorang perempuan telah keluar dari bilik itu. Ki Ajar harus bersembunyi lagi di kolong amben yang terdapat di ruangan dalam. Amben yang agak lebih besar dari amben di serambi. Rasa-rasanya udara di bawah amben itu sangat pengap. Sarang laba-laba bertebaran dan nyamuk pun berterbangan di sekitar telinga Ki Ajar. Ternyata perempuan itu telah pergi ke sebuah geledek kayu untuk mengambil semangkuk air. Agaknya malam memang terasa panas, sehingga Nyi Rangga menjadi kehausan. Baru setelah Nyi Rangga kembali ke biliknya,
serta pintu telah tertutup kembali dan diselarak dari dalam, Ki Ajar telah keluar dari kolong amben bambu itu. Sekali lagi Ki Ajar pergi ke pintu bilik yang diduganya merupakan bilik Ki Rangga Praja. Perlahan-lahan sekali ia mendorong pintu sehingga terbuka sedikit. Dari celah-celah pintu ia melihat Ki Rangga terbujur diam di atas pembaringan kayu. Di dinding di atas pembaringan itu tergantung sebatang tombak dan sehelai pedang. Ki Ajar Gurawa adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari yang diduga oleh orang berkumis melintang, yang telah mengujinya untuk membunuh Ki Rangga Praja. Karena itu, demikian Ki Rangga itu menyadari bahwa pintu tidak diselarak dari dalam, serta sesosok tubuh yang berselimut rapat dalam keremangan cahaya lampu minyak itu seakan-akan membelakangi pintu, maka Ki Ajar Gurawa segera tanggap, apa yang sebenarnya dihadapi. Karena itu, tanpa ragu-ragu lagi Ki Ajar pun segera bergeser masuk, dengan sengaja ia pun telah meloncat sambil menggeram keras. Sementara tangannya yang memegang sebilah pisau belati terangkat, dan terayun dengan derasnya mengarah ke lambung sosok yang terbaring itu. Mati kau, geram Ki Ajar Gurawa. Beberapa kali ia mengangkat pisaunya dan menghunjamkannya ke sosok yang terbaring itu. Namun sosok itu sama sekali tidak bergerak. Yang kemudian terjadi adalah bagian dari dinding bilik itu telah bergerak. Kemudian sebuah pintu rahasia telah terbuka. Sambil membawa lampu minyak yang lebih terang, orang berkumis tebal itu melangkah masuk diiringi oleh orang yang dipanggil Ki Rangga, dan yang seorang lagi adalah Ki Rangga Praja sendiri. Ki Ajar Gurawa sendiri sebenarnya sama sekali tidak terkejut. Namun ia berpura-pura terkejut. Dengan tangkasnya ia meloncat menggapai pedang yang tersangkut di dinding bilik di atas pembaringan itu. Sementara kakinya yang menginjak sosok yang berselimut itu merasa bahwa ia telah menginjak sejenis bantal yang diselimuti kain panjang. Sambil mengacukan pedang itu Ki Ajar berteriak. Apa yang sebenarnya kalian lakukan atasku? Menjebakku atau mengumpankan aku? Tidak Kisanak, berkata orang berkumis tebal itu. Kau telah berhasil. Apa yang berhasil? Permainan apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Ki Ajar Gurawa yang mengaku bernama Kertadangsa itu berteriak semakin keras. Jangan berteriak-teriak begitu. Nanti tetangga-tetangga berdatangan, minta orang yang disebut Ki Rangga. Aku tidak peduli. Aku tidak takut, bentak Kertadangsa. Di luar ada dua kemanakanku. Keduanya akan dapat membunuh tetangga-tetanggamu yang berdatangan. Tenanglah, orang ketiga yang sebenarnya adalah Ki Rangga Praja itu melangkah maju. Katanya. Akulah Rangga Praja. Jadi kaulah yang harus aku bunuh, geram Kertadangsa sambil bergeser maju. Tidak. Jangan. Perintah yang kau terima itu benar-benar satu ujian, apakah kau benar-benar berniat untuk bergabung dengan kami atau tidak, berkata Ki Rangga Praja. Aku tidak mengerti maksudmu, desis Kenadangsa. Kau memang diperintahkan untuk membunuh Ki Rangga Praja. Perintah itu mempunyai dua tujuan. Selain untuk menguji kemampuanmu, juga untuk menguji kesungguhanmu. Ternyata kau memiliki kemampuan yang tinggi. Kami yang sudah menunggu-menunggu di bilik sebelah yang dihubungkan dengan pintu rahasia ini, hampir tidak mengetahui bahwa kau sudah ada di dalam bilik ini. Jika kau tidak berteriak di saat kau membunuh, maka kami sama sekali tidak siap menerima kedatanganmu, berkata Ki Rangga Praja. Jadi, Kertadangsa tidak melanjutkan kata-katanya. Kami telah menyiapkan satu permainan di sini. Kau tahu sendiri, bahwa yang berbaring itu ternyata bukan Ki Rangga yang sebenarnya. Kertadangsa itu pun kemudian telah meloncat turun dari pembaringan. Tetapi pedangnya masih teracu. Aku mau pulang, geramnya. Permainan ini tidak menarik. Bukankah kau akan bergabung dengan kami, bertanya orang berkumis melintang itu. Kerjasama macam apa yang dapat kita bangun? Hubungan kita sudah dimulai dengan saling mencurigai dan ketidakpercayaan. Buat apa aku bekerja bersama kalian jika aku selalu dicobai, diamati dan tidak dipercaya, jawab Kertadangsa. Tentu tidak. Setelah kami mendapatkan keyakinan ini, maka kami percaya sepenuhnya kepadamu. Kau benar-benar memiliki kemampuan dan kesungguhan bekerja sama dengan kami, sehingga tugas yang sangat berat dengan membunuh seorang pejabat di Mataram pun telah kau lakukan, berkata Ki Rangga yang dijumpainya di lingkungan sabung ayam. Kertadangsa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku akan berpikir.
Aku akan berbicara dengan kemenakanku yang menunggu aku di luar. Kau sudah memasuki lingkungan kami. Kau tidak akan dapat keluar lagi, berkata Kirangga Sapraja. Aku mengerti. Tetapi tidak untuk selalu dicurigai, jawab Kertadangsa. Bukankah kami sudah menyatakan kepercayaan kami, jawab Kirangga Sapraja. Ki Ajar Gurawa yang menyebut dirinya Kertadangsa itu termangu-mangu sejenak. Baru kemudian ia berkata, baiklah. Aku akan bergabung dengan kalian. Tetapi tidak sekedar membuka permainan dadu. Aku ingin satu cara yang langsung, sebagaimana pernah aku katakan. Untuk itu kau diuji. Namun kau benar-benar telah memenuhi syarat sehingga kau dapat bekerja bersama kami, berkata orang berkumis melintang itu. Di mana aku dapat menemui kalian? Bertanya Kertadangsa itu. Di tempat sabung ayam itu. Rumah itu adalah rumah yang kami pergunakan untuk saling bertemu. Tetapi jika keadaan menjadi gawat karena petugas sandi yang sering mengganggu sabung ayam itu, maka kau dapat menjumpai kami di rumah Kirangga Ranawandawa. Datanglah lewat senja, berkata orang berkumis melintang. Siapakah Kirangga Ranawandawa? Bertanya Kertadangsa. Orang berkumis melintang itu tersenyum. Sambil menunjuk orang yang dipanggil Kirangga itu, ia berkata, kau memang belum mengenalnya. Baru sekarang kau tahu nama lengkapnya. Di mana rumahnya? Bertanya Kertadangsa. Orang berkumis melintang itu pun kemudian telah memberikan ancar-ancar rumah Kirangga Ranawandawa. Kertadangsa mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya. Siapa namamu? Orang berkumis melintang itu tersenyum. Katanya. Namaku Dipacala. Aku adalah orang terpenting dalam kerjasama ini, selain kedua orang Rangga yang sudah kau kenal ini. Mereka adalah penghubung-penghubung yang memberikan banyak bahan bagiku. Sedang aku adalah orang yang bergerak langsung di medan yang sangat berat di Mataram ini. Kenapa sangat berat? Bertanya Kertadangsa. Jika ada beberapa kawan, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling menyenangkan. Datanglah besok malam ke rumah Kirangga Ranawandawa. Rumah itu letaknya jauh lebih ke tepi dari rumah Kirangga Sapraja. Waktu yang ada pun jauh lebih luas dari waktu Kirangga Sapraja, berkata Dipacala. Kertadangsa itu mengangguk-angguk. Katanya. Baik. Besok malam aku akan datang. Aku akan membawa kedua orang kemanakanku. Di mana mereka sekarang? Bertanya Kirangga Sapraja. Di halaman belakang. Mereka dapat bertindak jauh lebih kasar lagi dari yang dapat aku lakukan. Karena itu, jika menjelang fajar aku belum keluar dari rumah ini, maka rumah ini akan dapat mereka bakar, jawab Kertadangsa. Aku tidak berkeberatan mereka ikut. Tetapi kau harus menanggungnya. Jika keduanya melakukan pelanggaran atas ketentuan dan tatanan kelompok kita, maka kaulah yang akan bertanggung jawab, berkata Dipacala. Baik. Mereka adalah kemanakanku yang segala-galanya tergantung kepadaku, berkata Kertadangsa itu. Demikianlah, sebelum fajar, Kertadangsa memang sudah keluar dari rumah itu untuk menemui kedua kemanakannya. Dengan isyarat yang sudah disepakati maka kedua kemanakannya itu pun datang mendekat. Baru kemudian mereka meninggalkan halaman rumah Kirangga Sapraja itu. Dalam keremangan dini hari ketiga orang itu menyusuri jalan kota yang sepi. Mereka tidak keluar dari kota melewati gerbang utama, karena di gerbang utama ada beberapa orang prajurit yang meronda, yang kadang-kadang seluruh kelompok masih terbangun. Sehingga jika mereka mengajukan pertanyaan bersama-sama, maka agak bingung juga untuk menjawabnya. Karena itu maka mereka bertiga telah keluar lewat pintu gerbang butulan. Pintu gerbang yang tidak begitu ketat diawasi. Memang di dekat pintu gerbang butulan itu terdapat sebuah gardu peronda, tetapi yang terisi anak-anak muda dari padukuhan sebelah pintu butulan itu. Sedangkan hanya ada dua orang prajurit yang membantu anak-anak muda itu berjaga-jaga, atau sebaliknya, dua orang prajurit yang bertugas dibantu oleh anak-anak muda. Di pintu gerbang butulan itu, Ki Ajar Gurawa juga dihentikan. Seorang di antara kedua orang prajurit yang bertugas mendekatinya sambil bertanya. Kemana Kisanak? Kami akan pergi ke pasar jodoh Kisanak. Kami memerlukan seekor lembu untuk peralatan besok, jawab Ki Ajar Gurawa. Prajurit itu tidak bertanya lebih lanjut. Orang-orang yang pergi ke pasar hewan biasanya memang berangkat menjelang fajar, agar mereka masih sempat memilih ternak yang sesuai dengan keinginannya.
Ternyata bukan hanya Ki Ajar dan kedua orang muridnya sajalah yang lewat pintu butulan itu. Beberapa orang yang membawa dagangan telah melewati pintu itu justru masuk ke dalam kota. Mereka membawa hasil bumi dan sayur-sayuran segar untuk mereka bawa ke pasar. Kedatangan Ki Ajar di sarang kelompok Gajah Liwung sangat ditunggu-tunggu dan sempat membuat kawan-kawannya menjadi cemas. Namun ternyata akhirnya Ki Ajar itu kembali dengan selamat bersama kedua orang muridnya. Dalam sekejap anggota kelompok Gajah Liwung itu pun telah berkumpul. Mandira yang ternyata masih tertidur hadir pula sambil mengusap matanya yang kemerah-merahan karena semalam ia bertugas berjaga-jaga. Sedangkan Pranawa dan Rumeksa meskipun sedang sibuk di dapur namun memerlukan ikut hadir. Pengalaman apa lagi yang dibawa Ki Ajar malam ini? Bertanya Sabung Sari. Ki Ajar itu tersenyum. Katanya, aku telah mendapat kesempatan itu. Kesempatan apa? Bertanya Gelagah Putih. Masuk ke dalam lingkungan mereka, jawab Ki Ajar, yang kemudian dengan singkat telah menceritakan pengalamannya. Dengan nada tinggi ia pun kemudian berkata, nah, Ki Patih Mandaraka dan Ki Wirayuda telah melihat kemungkinan itu. Karena itu mereka tidak berkeberatan aku melakukan perintah yang berupa ujian itu. Para anggota kelompok Gajah Liwung mengangguk-angguk. Mereka pun sudah tanggap bahwa kemungkinan itulah yang mereka lihat kemudian. Ki Jayaraga sambil mengangguk-angguk berkata, sayang aku tidak dapat ikut dalam permainan itu, karena aku akan dapat dikenali oleh Podang Abang, yang mungkin juga merupakan bagian dari mereka. Satu hal yang perlu dipertimbangkan, berkata Ki Ajar. Sejak semula kita dan para petugas Sandi Mataram tidak percaya bahwa Adipati Pati akan mempergunakan cara seperti ini untuk membuat Mataram resah karena hubungannya yang kurang baik dengan Panembahan Senapati. Namun rasa-rasanya ada juga jalur yang dapat dilihat menghubungkan orang-orang yang bergerak di Mataram itu dengan Gunung Kendeng dan Pati. Aku masih yakin bahwa bukan Kanjeng Adipati Pati yang mempunyai gagasan seperti ini. Tentu ada orang lain yang masih perlu diamati, apakah dengan diam-diam ingin membantu Adipati Pati tanpa persetujuannya, atau orang yang hanya memanfaatkan keadaan. Orang yang akan dapat melemparkan tanggung jawab perbuatannya kepada Kanjeng Adipati Pati, atau dengan sengaja mempertajam retak yang memang terdapat antara Mataram dan Pati, berkata Ki Jayaraga. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan aku dapat mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tetapi jika aku kemudian terjebak, maka kemungkinan ini harus aku terima dengan penuh kesadaran. Soalnya kemudian, bagaimana kami dapat membantu Ki Ajar, berkata Sabung Sari. Aku belum dapat mengatakannya, jawab Ki Ajar. Jika kelak aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan, maka aku akan dapat memberitahukan cara yang terbaik bagi kalian untuk membantuku. Namun kita harus menentukan satu cara untuk dapat saling berhubungan, berkata Sabung Sari kemudian. Ya. Untuk sementara aku masih dapat pulang kembali ke tempat ini. Namun pada suatu saat mungkin aku tidak dapat lagi keluar dari sarang mereka. Atau datang saatnya aku dicurigai dan selalu diawasi, berkata Ki Ajar. Baiklah, berkata Sabung Sari. Kita besok akan menentukan cara itu. Malam nanti kita sempat memikirkannya. Bukankah Ki Ajar ingin beristirahat? Ya. Semalaman aku hampir tidak tidur, berkata Ki Ajar. Ketika Ki Ajar dan kedua orang muridnya kemudian membenahi diri dan pergi ke dapur sebelum beristirahat, maka Ki Jayaraga, Sabung Sari, Gelagah Putih dan beberapa orang yang lain masih sempat berbincang sejenak. Sementara Pranawa dan Rumeksa yang mendapat giliran bertugas di dapur sibuk melayani Ki Ajar dan kedua orang muridnya. Namun seperti yang dikatakan oleh Ki Ajar, mereka memang belum dapat menentukan langkah-langkah berikutnya, karena Ki Ajar masih belum tahu apa yang akan dilakukannya bersama para pengikut Ki Ranggar Sapraja. Bahkan Ki Ajar pun masih belum dapat menentukan apakah jalur yang dilaluinya itu akan sampai kepada kelompok yang juga menyebut namanya Gajah Liwung. Yang penting kita menentukan tempat-tempat yang dapat kita pergunakan untuk saling berhubungan, berkata Gelagah Putih. Ya. Sabung Sari mengangguk-angguk. Kita akan mengusulkan kepada Ki Ajar, nampaknya pasar di Kota Raja merupakan tempat yang paling baik untuk berhubungan dengan Ki Ajar atau kedua muridnya. Aku dapat menjadi penjual hasil bumi, berkata Suratama. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Pada tingkat pertama, selama Ki Ajar masih dapat kembali ke tempat ini, kita tidak mempunyai kesulitan apa-apa.
Sedangkan nanti pada tataran berikutnya, kita akan mempergunakan pasar di kota raja untuk berhubungan. Salah seorang di antara kita akan selalu berada di pasar. Mungkin sebagai pedagang, tetapi mungkin juga di kedai-kedai yang kita tentukan. Yang lain mengangguk-angguk. Gelagah Putih pun kemudian berdesis. Kita nanti akan menawarkannya kepada Ki Ajar. Sore hari, ketika anggota kelompok Gajah Liwung itu sempat berkumpul lagi, maka diputuskan untuk menghadap lagi Ki Wirayuda. Gajah Liwung akan memberikan laporan hubungan yang telah dilakukan oleh Ki Ajar Gurawa dengan Ki Ranggarasa Praja. Kami berdua akan menghubungi Ki Wirayuda, berkata Sabung Sari sambil menunjuk Gelagah Putih. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Katanya, aku menunggu petunjuk-petunjuk lebih jauh. Besok aku harus datang ke rumah Ki Ranggarana Wandawa. Mungkin ada pesan atau perintah yang harus aku lakukan. Baiklah. Sementara itu, kami telah berbicara tentang jalur hubungan yang sebaiknya kita lakukan. Mudah-mudahan Ki Ajar setuju. Nanti biarlah Ki Jayaraga memberikan keterangan dari hasil pembicaraan kami itu. Demikianlah, Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah pergi ke kota pula. Seperti sebelumnya, keduanya telah menitipkan kuda mereka di rumah Ki Lurah Beranjangan, justru saat Ki Lurah tidak ada di rumah. Ketika Ki Wirayuda mendengar laporan itu, maka ia pun berkata, kami memang sedang mengamati Ki Ranggarasa Praja. Dengan peristiwa itu, maka menjadi jelas bagi kami, bahwa Ki Rangga memang mempunyai jalur hubungan dengan pihak yang belum kita ketahui. Aku tidak dapat menyebut pati. Atau bahkan mungkin Ki Ranggarasa Praja adalah salah seorang dari pimpinan kelompok yang sedang membuat Mataram sibuk dengan kegiatan mereka yang kasar itu. Justru kejahatan. Di samping Ki Ranggarasa Praja, masih ada lagi seorang yang terlibat dalam kelompok itu, Ki Wirayuda. Sabung Sari menyambung keterangannya. Seorang pejabat, bertanya Ki Wirayuda. Ya. Namanya Ki Ranggarana Wandawa, jawab Sabung Sari. Ranawandawa, ulang Ki Wirayuda dengan dahi yang berkerut. Ya. Menurut keterangan orang yang bernama Dipacala. Tetapi nama itu diucapkannya di hadapan Ki Ranggarasa Praja, jawab Sabung Sari. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Namun nampak di wajahnya bahwa ia tidak yakin akan keterangan Sabung Sari bahwa Ki Ranggarana Wandawa juga terlibat. Namun Sabung Sari pun kemudian telah memberikan ancar-ancar rumah orang yang disebut Ki Ranggarana Wandawa itu, sebagaimana dikatakan oleh Ki Ajar Gurawa. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, jika orang itu yang dimaksud, maka ia memang Ranggarana Wandawa. Sabung Sari pun telah menceritakan pula ciri-ciri orang itu sendiri, sebagaimana disebut Ki Ajar Gurawa. Dengan demikian, maka Ki Wirayuda menganggap kelompok yang di antara pemimpinnya terdapat Ki Ranggarasa Praja dan Ki Ranggarana Wandawa itu adalah kelompok yang sangat berbahaya. Pantas kami selalu kehilangan jejak. Nampaknya segala gerak prajurit Sandi ada dalam pengawasan kedua orang itu. Dengan demikian kami tidak pernah berhasil menangkap mereka. Jika kami mendapat keterangan tentang sarang mereka, maka setiap kami datang, sarang itu tentu sudah kosong, berkata Ki Wirayuda. Jika demikian Ki Wirayuda, biarlah kami berusaha membantu dengan cara kami. Sekali lagi aku peringatkan, bahwa nama Gajah Liwung tidak dapat kau pakai lagi. Jika kau mempergunakannya dengan pertanda gambar sebagaimana kau pergunakan sampai saat ini, maka kau justru akan berhadapan dengan prajurit Sandi. Sebagaimana kau ketahui bahwa kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung itu juga mempunyai pertanda gambar sebagai lambang kelompoknya seperti gambar yang kau pergunakan sebagai lambang kelompokmu. Kepala Gajah, berkata Ki Wirayuda. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, kami tidak terikat pada lambang kami. Yang penting kami dapat memberikan sumbangan betapapun kecilnya bagi ketentraman hidup di Mataram ini. Bagus. Di dalam tugas keprajuritanmu dan di dalam tugasmu sekarang, nampaknya jalannya sejajar. Mudah-mudahan kita akan dapat segera memecahkan persoalan ini. Jika kita tarik garis ke atas, maka persoalannya harus kita lihat hubungannya dengan sikap Pati. Bukan maksudku mengatakan bahwa kelompok ini ada hubungannya dengan Pati, karena hal itu masih harus dibuktikan, tetapi persoalan antara Pati dan Mataram sekarang ini bukan sekedar mimpi buruk. Tetapi harus benar-benar kita amati sebagai satu kenyataan. Bahkan seperti bisul yang setiap saat akan dapat pecah, berkata Ki Wirayuda. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Wirayuda pun berkata,
Baiklah. Besok aku harus segera menghadap dan memberitahukan hal ini kepada Ki Patih Mandaraka. Nampaknya persoalannya menyangkut orang-orang berkedudukan di Mataram, sehingga Ki Patih memang harus langsung ikut mengamatinya. Setelah mendapat beberapa pesan dari Ki Wirayuda, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun segera mohon diri. Kita semuanya harus berhati-hati, berkata Ki Wirayuda kemudian. Bersambung ke bab 387. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.